Sebelum kita mulai, gue pengen kalian di sini itu punya gambaran yang sama. Anggap kotak yang kalian lihat di depan ini itu adalah 100 juta rupiah. Ini adalah 1 miliar rupiah. Ini adalah 10 miliar rupiah. Dan ini adalah 100 miliar rupiah. Di sini gue akan sharing rahasia bagaimana caranya membangun kekayaan. Karena di zaman sekarang 100 juta itu bukanlah uang yang ideal. Beli Avanza bekas aja udah susah. 1 miliar ya mungkin sedikit nyaman ya, tapi beli rumah pun nggak bisa. 10 miliar itu kalian mungkin udah ngerasa wah udah made it in life, tapi itu belum kaya. Menurut gua angka yang aman adalah 100 miliar rupiah. Dan di sini gua akan ajarin lu rahasia gimana caranya untuk dapetin kekayaan sampai 100 miliar rupiah. Nah sekarang kalian bayangin kalau ini adalah kalau 1 triliun ya. Nah sekarang kalian bayangin ya, satu kotak ini adalah 1 triliun. Dan ini adalah harta yang dimiliki oleh Warren Buffett. Kalian bisa bayangin nggak seberapa jauh ya kalian semua dengan orang-orang yang paling kaya di dunia. Sekarang kalian bayangin ada manusia yang bisa capai harta sebanyak itu di dunia ini, sedangkan kalian sekarang mau senengin orang tua aja susah. Mungkin sekarang lu lagi banting tulang untuk kebutuhan hidup. Mungkin juga lu nggak punya banyak tabungan sekarang. Mungkin lu masih ngecek rekening lu ya. Bahkan akhir bulan ini gua masih selamat atau enggak. Biaya hidup itu semakin naik dan naik. Tapi lu ngerasa kok gua punya gaji itu nggak naik-naik ya. Lu ngerasa gaji lu itu kenapa nggak pernah cukup. Kenapa gaji gua nggak bisa naik. Kenapa gua nggak bisa dapetin uang lebih. Bahkan mungkin lu adalah sekarang seorang pelajar yang sedang cari-cari pekerjaan ya sampingan, coba belajar yang giat untuk dapat nilai yang bagus untuk mendapatkan pekerjaan yang lu mimpikan dari kecil. Mungkin lu adalah pelajar yang mengejar ya mungkin nilai yang semu ya di era yang serba digital dan cepat berubah ini. Lu mungkin bahkan gak punya uang, bahkan sekarang masih jadi beban orang tua ya, belum bisa bikin uang, hanya membebani orang tua, minta-minta duit kerjaannya sambil nongkrong. Menjadi kaya, punya uang itu rasanya mungkin hanya seperti mimpi belaka. Lu mungkin sekarang bertanya gitu, gimana sih cara mereka melakukannya? Kok ada orang yang bisa sekaya itu? Apalagi lu mungkin mikir, oh ada yang bisa sukses di usia muda. Ini bikin lu kebingungan. Ini mungkin bikin lu marah. Atau mungkin perasaan benci ya. Mungkin kata-kata di dalam hati lu, mereka hoki, bapaknya kaya, mereka mah cuma bisa ini. Uang tuh gak bikin mereka berbahagia, pastinya mereka menderita, keluarganya pasti berantakan. Gua gak semintar mereka lah, mereka hoki aja, bapaknya udah kaya, gua gak ada modal, kok gak mungkin gua bisa mulai. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Semua mimpi ya untuk bikin orang tua kalian bangga, bisa umrohin orang tua kalian, naikin derajat keluarga, beli mungkin rumah yang kalian mimpikan, lunasin KPR orang tua kalian, beli mobil yang kalian mau, itu terkesan jauh ya, bahkan traveling, punya kebebasan. Itu lama-lama semakin kalian merasa itu menjadi mimpi belaka. Lu nyampe ke penyadaran diri lu bahwa ini gamenya mah curang, lu ngerasa lu dicurangi ya. Ada orang-orang yang korupsi, mereka bisa dapat uang banyak. Kenapa semua orang curang di dunia ini? Pengusaha itu semuanya jahat. Dan lu mulai menyalahkan faktor-faktor eksternal yang lu gak bisa kontrol. Oh ini karena begini, karena begitu, karena negaranya begini, gue miskin, karena begitu pemerintahnya gue miskin. Mulai lalu salah-salahin hal yang lu tidak bisa kontrol. Semua kesialan lu di hidup lu itu lu limpahkan ke orang yang bahkan gak kenal lu hidup. Tapi gimana kalau di sini gue kasih tahu kalian bahwa ada rumus pasti untuk kalian bisa menjadi kaya. Ada rahasia ya. Ini formulanya pasti. Dan lu juga bisa menang seperti yang lainnya. Tertarik? Mari kita mulai. Mungkin lu yang pertama datang ke sini atau kenal gue ngerasa gue itu bohong. Tapi di sini gue akan kasih kalian seperti 2 jalan ya. Ibaratnya kalian mau telan pilnya atau enggak. Tapi gue kasih tahu, jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Jalan ini adalah jalan yang penuh penderitaan, kesengsaraan, dan jalan yang penuh pengorbanan. Dan gak semua orang ya, mungkin dari ratusan ribu atau mungkin sampai jutaan yang nonton ini, yang berhasil itu gak nyampe 1%. Lu harus bisa telan kebenaran pahit ya, yang selama ini lu gak mau denger. Kebenaran pahit yang tidak pernah diajarkan oleh keluarga lu sendiri dan sekolah. Karena faktor lingkungan itu berpengaruh. Biasanya orang miskin ketika punya anaknya itu akan merasa dia gak akan pernah bisa jadi kaya karena kondisi keluarganya sudah seperti itu. Dan seperti gue bilang sebelumnya,
Jalan ini gak akan mudah dan mungkin banyak yang gak berhasil dan mati mencoba di jalan ini. Tapi di sini gue kasih tahu kalian, di ujung jalan ini, kalau kalian sampai pilih jalan ini, itu ada kekayaan lebih dari yang kalian pernah bisa bayangkan. Lebih dari yang bisa kalian pakai, dan itu akan memberikan kalian kebebasan untuk kalian pengen berada di mana. Karena uang tuh fungsinya sebenarnya untuk apa sih? Untuk lu nggak pernah harus bangun kalau lu nggak mau bangun. Untuk lu harus nggak pernah ketemu orang kalau lu nggak mau ketemu orang. Supaya jadwal lu itu kosong. Lu hanya mau lakukan apa yang lu pengen lakukan di dunia ini. Sama seperti gua. Kebebasan untuk gak pernah mikirin uang lagi dan uang itu gak pernah jadi masalah di hidup lu. Ini video gue terinspirasi dari buku gue sendiri yang gue tulis ya 10 tahun lalu. Gue tulis di situ dimana uang itu, gue gak pengen uang tuh jadi masalah lagi di hidup lu. Dan gue waktu itu pernah tulis, target gue di situ masih ada bukunya sampai sekarang. Gue pengen punya 100 miliar di umur 35 tahun. Karena gue mencapai itu ternyata jauh lebih mudah. Dan gue berjanji di buku itu, kalau sampai gue capai tujuan gue itu, gue akan bantu sharing ke orang lain apa yang gue pelajari, dan gue akan sharing isi buku itu di sini. Gue mungkin bukan level kayaknya Warren Buffett atau 9 naga, ya. Tapi gue yakin gue bisa ngajarin kalian, at least kalau dapat uang kayak gue, itu uang yang lu gak usah pernah mikir kalau lu mau makan, gak usah pernah mikir kalau mau beli mobil, gak usah pernah mikir kalau mau beli rumah. Itu uang yang lu hambur-hamburin juga udah gak habis lagi. Karena gue udah mencapai jauh lebih dari target gue tadi di umur 35 tahun di usia yang lebih muda, ya. 10 kali lipat, 11 kali lipat, bahkan 12 kali lipat. Jadi di sini gue mau ajarin kalian untuk dapetin uang more than you ever need, ya. More than you ever know what to do even with the money. Ini gue akan pertama breakdown dulu dari pemikiran kalian, ya. Karena kalian untuk bisa mencerna video ini, kalian harus punya gelas yang kosong. Karena pemahaman kalian tentang uang, ya, dari kecil kalian tahu, kalau kalian belum kaya, artinya pemahaman kalian tentang uang itu salah. Kalian nggak tahu konsep-konsep seperti apa itu uang, ya. Kalian pikir uang itu hanya menukar dengan waktu. Kalian juga nggak ngerti uang itu bisa jadi uang lagi. Kalian merasa bisnis itu yang penting punya modal. Bisnis yang penting punya ide. Sekolah juga masalahnya nggak pernah ngajarin kalian begini dan itu nggak membantu sama sekali, ya. Sekarang gue coba tanya ke kalian deh. Ya, kalian coba Google, ya. Kalau kalian orang miskin yang merasa bahwa kalian nggak bisa kaya, coba kalian Google how many millionaires are self-made, ya. Miliuner itu kalau di USD itu orang yang punya kekayaan 15 miliar rupiah lebih. Berapa banyak? Kalian ketemu, ya. Ketika kalian Google tuh angkanya sekitar 79% di semua survei yang ada. Artinya 80% orang, ya, hampir 80% orang itu bikin uangnya sendiri dari nol, dari miskin. Kalau mereka juga bisa, kalian harusnya bisa. Cuman kalian nggak tahu rumusnya kan. Lu harus riset, ya, pemahaman tentang uang yang didoktrin seumur hidup. Lewat apa? Lewat keluarga sendiri, lewat lingkungan, lewat teman-teman, ya. Lewat bahkan tontonan lu sendiri, ya. Kalian pernah pikir nggak kenapa orang-orang media itu bikin sinetron seperti itu? Orang kaya selalu apa? Betul, jahat, ya. Kalian selalu potret orang kaya di jalan tuh kalau pakai mobil supercar tuh jahat. Kasus-kasus yang lu lihat dari media massa, orang kaya selalu apa? Dia tertangkap korupsi, dia begini, dia begitu, ngerampok uang rakyat, begini begitu. Tapi kalian harus tahu semua itu adalah hanya panggung sandiwara. Ini semua bagian dari permainan mereka. Pemikiran paling berbahaya, ini gue kasih tahu kalian, formula yang bahaya, ya. Kan ini gue mau kasih tahu formula yang benar, ini formula yang bahaya. Formula yang paling berbahaya di dunia adalah mikir uang itu sama dengan gaji. Formula yang paling berbahaya adalah mikir uang itu hanyalah gaji dari pekerjaan. Ini akan bikin lu cuman mau cari kerja, ya. Lu sekolah, ya, nilai bagus-bagus untuk cari kerja. Lu bangun pagi, lu nafas hanya untuk cari kerja. Lu mau tuker terus waktu lu untuk uang. Kalau lu beneran pengen kaya, lu pengen di jalan yang gue sharing ini, lu harus buang jauh-jauh mentalitas bahwa uang itu adalah gaji dari pekerjaan. Kita di sini semua, ya, lu dan gue di sini itu punya satu resource yang paling berharga di dunia, yaitu waktu. Mau lu pakai untuk apa kan pertanyaannya? Waktunya. Karena resource yang terbatas tuh waktu. Uang tuh ada banyak sekali, ya. Ada literally orang yang cetak uang dari langit. Gue kasih contoh, ya. Lu jadi kasir nih. Lu nuker apa? Waktu lu untuk uang. Dan anggaplah lu jadi kasir yang terbaik di dunia. Apakah lu akan jadi orang kaya dengan jadi kasir yang terbaik di restoran itu? Jawabannya tidak. Apakah lu kurang kerja keras? Lu kerja keras kok dari pagi sampai malam. Tapi kenapa lu gak bisa kaya? Itu pertanyaannya kan. Karena formula yang lu pakai salah. Karena fungsi uang, ya, bagi orang kaya, untuk orang seperti gue, apa sih fungsi uang itu? Untuk gak pernah datang ke meeting yang gue gak mau, untuk gak pernah ketemu orang yang gue gak mau, untuk bisa bilang fuck you. Makanya ada terms, ya, namanya fuck you money. Karena kalau lu nyampe uang certain 1 triliun, there's a lot of things yang lu bisa lakuin. Orang senggol lu bisa cabut dia sampai akar-akarnya. Banyak hal yang lu bisa lakukan, ya, yang memberikan lu kebebasan dalam bergerak.
Sekarang gue kasih contoh ya. Misalnya ini gue pindah lah ke negara sebelah aja biar lebih kondusif pembicaraannya. Kita ke Singapura. Let's say lu buang sampah gitu kan. Kalau lu buang sampah sembarangan, itu lu akan kena fine. Atau lu parkir sembarangan, mobil lu dikunci, terus lu kena fine. Lu disuruh bayar lah intinya ke pemerintah. Kalau ada pelanggaran yang bisa dibayar, berarti ada nggak pelanggaran itu? Nah itu pertanyaan menarik. Lu ngerokok sembarangan kena fine. Tapi gue berani nggak di sana? Misalnya, ya gue bukan orang yang buang sampah, tapi gue kasih contoh. Berani nggak gue buang sampah? Berani gue. Berani nggak gue ngerokok? Berani. Kenapa? Karena cuma bayar fine. Basically itu nggak ada untuk gue. Tapi untuk orang yang gaji UMR kena fine $300, kena sing 300, itu udah selesai habis uang. Untuk gue, kalau gue kena fine, bayar aja bos. Gitu. Itu adalah kebebasan uang. Karena uang itu nuker kebebasan dan juga waktu. Sedangkan lu mau nuker waktu lu untuk uang, itu udah kebalik formulanya. Karena di kerjaan ya, lu dihitung berdasarkan waktu yang lu ibaratnya clock in ke dalam kerjaannya. Maksudnya apa? Lu kerja nih, misalnya gaji 4 juta. Ya, lu kerja dari Senin sampai Jumat, ya berarti berapa tuh? 5 hari. 5 hari berapa per jamnya? 9 jam. Ya. 9 jam, 5 hari, 4 minggu. 180. Ya kan? Sekarang 4 juta lu bagi dengan itu. 22.000 berarti waktu lu per jam. Lu ngumpulin 100 miliar dengan format seperti itu lu sampai tulang lu semua jadi busuk juga nggak akan pernah kecapaian. Karena gamenya bukan begitu cara mainnya. Lu nggak bisa jadi kaya lewat rute ini. Memang rute ini terkesan lebih normal ya kan, ada tangga karir dan segala macam, nuker waktu lu untuk uang terus. Soalnya percayalah, ini lu cuma akan lari di tempat. You will get nowhere lakukan ini. Tapi gue ini sebagai orang yang udah pernah nyampe ya di tujuan yang lu mau capai sekarang. Kalau lu mau pilih jalan yang gue bilang, kalau nggak mau pilih jalan yang gue bilang ya udah nggak usah nonton video ini, gampang kan. Tapi kalau lu mau capai ini, gue kasih tahu ini bukan rutenya. Orang bilang, oke, bisa kok kaya dari tingkatin gaji sampai jadi direktur segala macam. Betul, tapi lu harus hidup sangat frugal ya. Lu harus hidup sangat hemat. Gue itu bukan mau ngajarin kalian kaya di umur 65 karena gini. Lu jadi dari bawah nih, misalnya lu kerja di bank, terus lu jadi direktur utama umur 65 gitu kan. Terus lu mau pensiun, terus gajinya udah besar, miliaran gajinya. Terus lu frugal hidupnya. Tapi apa yang hilang dari waktu hidup lu? Nah itu kunci di depan situ. Apa yang hilang dari hidup? Waktu lu udah nyelip bos. Lu tiba-tiba, gue udah 65 pensiun. Hal paling berharga di hidup lu itu udah slip away. Jadi itu bukan jalannya. Lu kalau mau jadi super kaya, lu harus lakukan itu di umur yang muda untuk benar-benar menikmati hidup ini. Lu gak bisa kaya umur 65 itu gampang, semua orang bisa. Nothing special di direktur 65 tuh kan nothing special. Semua orang di sini gue yakin kalian pasti bisa ya. Dengan fokus di satu industri, cukup tekadnya pasti bisa. Tapi kalau kalian mau uang sebanyak itu yang lu nggak tahu bahkan lu ngapain dengan uang ya, lu nggak bisa pakai rute itu. Itu lu harus hidup frugal, baik-baikin orang. Kalau meeting datang siap gitu. Ntar udah tua jadi komisaris independen, tetap datang ke board meeting, itu nggak enak. Dan sekarang mungkin lu tanya ke diri lu setelah gue jelasin yang tangga karyawan tadi dan menabung di umur 65. Gimana sih ada cara orang yang sukses di muda ya kan? Mustahil kan lu pikirnya. Jawabannya apa? Mereka punya rumus dan jalan yang berbeda. Di sini gue akan ajarin kalian jalan yang gue ambil tadi ya. Nama jalannya adalah jalan kapitalisme. Ini cara kapitalisme bekerja. Ini kalian gak akan ketemu dimanapun. Kapitalisme itu adalah semua adalah market ya. Karyawan itu adalah market. Orang tua kalian adalah market. Semua adalah market. Manusia itu apa sih? Economic value sebenarnya. Dari sebuah market, itu adalah manusia. Jadi semua orang yang kalian lihat di sekitar kalian, it's the market ya. Pasar modal finansial itu juga market. Tapi manusianya sendiri itu juga market. Kalian bingung, maksudnya apa? Lu akan dibayar ya, lu akan dilempari uang sebesar value yang lu kasih ke market. Itu rumusnya. Bahkan bukan value kalau gue revisi, perceived value ya. Orang nganggep lu itu valuable atau enggak di market. Gue kasih contoh sederhana, Apple ini. Ini adalah contoh ya, value di market. Lu bisa gak bikin seperti ini? Lu bisa gak bikin shipping dari China se-efisien ini? Bisa gak lu bikin produk dengan harga segini, sebagus ini? Jawabannya gak bisa. Itu kenapa dia perusahaan $3 triliun. Gue kasih contoh bahkan yang lebih gampang kalian mengerti dah, gak usah bisnis. Orang aja. Gue kasih contoh Raffi Ahmad di sini. Kalian banyak yang mungkin kesel dalam hati kalian. Bahkan nih, gue yakin ya, agensi-agensi yang pernah endorse dia mungkin kesel. Kok dia sekali endorse 100 juta, kok gue gajinya 3 juta. Mungkin anak-anak agensi ini kesal banget gitu. Ih, dia cuman postingnya begini. Tapi mereka lupa,
perceived value Raffi Ahmad di masyarakat itu lebih besar dibanding lu orang agensi. Lu itu gampang digantiin, Raffi itu nggak bisa digantiin. Kenapa jurnalis yang kerja di tempat gua yang tulis berita itu uangnya lebih banyak dibanding office boy? Karena semua orang, gua tarik orang asal di bawah, supir gua deh gua tarik sini, suruh ngepel, bisa jadi office boy. Perceived value di masyarakatnya rendah, atau di market gua sebutnya kapitalisme. Kalau misalnya jurnalis, lu perlu belajar untuk cara nulis dengan baik. Editor video, lu perlu bisa untuk mengoperasikan software seperti DaVinci. Itu ada skill yang masih dipelajari. Akuntan, lu harus bisa, lu harus ngerti perpajakan, lu harus ngerti bikin buku. Sedangkan office boy cuma ngepel, semua orang bisa. Ya. Jadi kalian paham di sini, perceived value lu di masyarakat itu sebesar apa? Gua kasih contoh artis lagi. Kalian pasti ngerasa mungkin beberapa waktu ya, selain Raffi Ahmad tuh banyak yang dulu terkenal, tapi sekarang udah lebih nggak terkenal. Karena value-nya mereka apa di masyarakat? Yaitu entertainment, ya, media dan entertainment. Masyarakat suka untuk nontonin keluarga-keluarga mereka. Tapi kalau yang nggak bisa bertahan di atas, akibatnya apa? Market akan value mereka lebih rendah, paham nggak? Makanya artis itu berganti terus. Ya. Siapa yang bisa stay on top itu sulitnya minta ampun. Karena ini free market, bebas, semua orang boleh untuk jadi artis ya kan. Asal lu mungkin ganteng, lu bisa ngomongnya bagus, lu bisa jadi artis. Perceived value-nya tinggi di masyarakat. Karena di permainan kapitalisme ini pemenang akan dapat semuanya. Jadi kalau Raffi itu pemenang di artis, dia akan dapat semua kuenya. Penting. Kalau lu trader yang paling jago di market finansial, lu akan dapat semua kuenya. Kalau lu Ken Griffin Citadel, lu bisa dapat semua kuenya. Ya. Ini bukan seberapa keras lo bekerja. Kayak gue bilang tadi, OB itu kerja lebih keras lo mungkin. Dia bangun lebih pagi, ngangkatin galon, capek, bolak-balik. Tapi kenapa jurnalis yang cuma duduk bisa dapat uang lebih banyak? Sederhana. Jawabannya perceived value. Jadi kalau lu mau dapat uang sebanyak-banyaknya, tingkatin value lu di market. Nah, pertanyaan emasnya sekarang lu mikir gitu. Oke, ya gue ngerti. Tapi gimana caranya gue bisa tingkatin value gue di market? Jawabannya, kalau ini kan gue mau bilangnya kaya dari usia yang muda ya. Lo harus cari industri yang paling revolusioner untuk create sebuah value. Contohnya Rockefeller zaman minyak, kayak gue sering bilang, Vanderbilt zaman dulu, Bill Gates dengan softwarenya, Airbnb. Lo harus di industri paling depan. Karena capital yang berani diresikokan sama para investor ya, di industri yang paling depan, industri masa depan itu banyak ya. Namanya kita sebut risk capital. Capital yang siap untuk rugi. Mereka berani untuk betting the next Amazon, the next Microsoft besar ya. Dan lo bisa mendapatkan uang di sana. Gue kasih contoh usaha sederhana ya. Usaha ini akan gue pakai idenya yang gue miliki untuk kita bahas sampai akhir. Mau buat nih misalnya, ini video seperti ini ya. Permasalahan yang gue punya apa sekarang? Gue kalau mau ngedit short form, gue mesti minta editor potong. Tapi kalau lu bisa bikin AI yang perfect potongnya secara konteks dan teksnya nggak pernah salah, udah ada jedak-jeduknya, udah ada ini lengkap semuanya, lu lebih gampang fundraise untuk AI short form itu ya. Kalau lu mau capital raise nih, lu lebih gampang fundraise itu atau lebih gampang fundraise bisnis laundry? Jawabannya AI short form itu akan lebih gampang jauh. Ombak itu akan jadi hal paling luar biasa kalau lu bisa surfingnya dengan benar. Karena orang kaya itu kebanyakan surfing ombaknya cuma sekali. Dia dapat momentum, dia surfing, dia jadi kaya raya. Dia tangkap ombak. Itu pengalaman pribadi gue. Satu ombak ya. Gue cuma ngomong satu ombak itu bisa ngubah semua hidup. Lu mau capital, lu harus bisa selesaikan masalah yang ada di market. Contohnya tadi gue bilang, ini gue kasih ide ya. Tapi ide itu tai. Semua itu tentang eksekusi. Problemnya apa? Oh, gimana cara AI yang bisa motongin video panjang jadi video pendek yang bagus? Kalian dalam buat bisnis itu jangan terlalu kepusingan. Dalam lu mencari masalah di market, jangan terlalu kepusingan untuk mencari ide. Ya. Fokus eksekusi. Ide yang bagus itu persis gue sebutnya kayak sepatu basket yang bagus. Lu main basket, ide lu bagus tuh kayak sepatu basket yang bagus. Cuman kalau lu nggak bisa main basket, lu tetap cupu. Gitu. Sepatu lu semahal apapun, lu nggak bisa main basket, lu cupu-cupu aja. Sama kayak bola. Sepatu bola lu sebagus apapun, kalau lu nggak bisa main bola, lu cupu aja. Kayak ide. Ada yang orang tuh gue bingung gitu. Kalian kayak, oh ini ide gue, teman-teman gue nggak boleh tahu. Ide means nothing, means jack shit. Ini ide gue kasih kalian, ini ide bagus. Makin besar masalah yang selesai di market, makin besar uang yang lu dapat. Coba lu pikir problem yang diselesaikan sama BCA, nampungin uang lu semua, bikin perusahaan bisa transfer gampang ke karyawan, bikin bisa escrow gampang ke Singapura. Itu problem yang besar sekali yang diselesaikan. Makanya keluarga Hartono jadi keluarga salah satu yang paling kaya di Indonesia. Kenapa? Karena perceived value masyarakat terhadap mereka atau market besar sekali. Kalau lu mau jadi kaya, ya lu jangan kejar uangnya, karena uangnya itu nggak bakal datang.
Lu harus bisa kejar masalah di industri yang paling depan. Dan ketika lu punya solusinya, ya, lu bikin bisnis seputar solusinya. Ini step yang pertama untuk jadi kaya. Mungkin lu pikir sekarang, anjir, cuman begitu. Cari masalah dan jual solusinya. Gue juga tahu kali, tapi itu kan butuh modal. Kan itu perlu pakai coding gitu. Gue nggak bisa coding, gimana cara gue bikin short form untuk AI? Gue nggak ngerti. Gue ngedit aja nggak bisa, itu butuh modal. Bukan gue nggak punya skillnya. Nah tunggu dulu ya. Itu lu barusan tadi balik ke pikiran primitif lu di awal video ini yang gue bilang tadi tentang uang. Makanya kalau lu mau nonton video ini, kosongin gelas lu. Ya. Kalau lu udah mikir, oh cuman begitu, gak ada modal nih, gue gak ngerti coding, gak bisa buat AI, lu gak akan bisa ikutin jalan yang gue mau kasih ini. Coba lu diam sejenak, lu pejamkan mungkin mata lu pikir. Mulai dari sini. Problem, masalah. Masalah apa yang sekarang dialami sama lu sendiri? Masalah apa yang dialami sama keluarga lu? Masalah apa yang lu dengar di masyarakat? Yang orang berharap, please coba ada solusinya ini. Yang orang ngerasa ini masalah ini gak pernah ada solusinya. Apa yang market bilang, mereka pengen banget ada, tapi belum ada. Selalu mulai dari problem. Gue bilang tadi, kalau gue melihat ada problem yang gue alami sendiri, yaitu AI yang bisa motong short form secara efisien. Ketika lu udah menemukan problem seperti itu, ya, ini biasanya bahkan problem lu sendiri yang lu selesaikan masalahnya, lu pengen ada solusinya. Nah, ketika lu udah ketemu masalahnya, kita lanjut ke step selanjutnya. Step kedua, yaitu menggunakan yang namanya leverage untuk solusinya. Archimedes pernah bilang, "Give me a lever long enough and a place to stand, and I will move the earth." Artinya apa? Kasih gua pengungkit yang cukup panjang, kasih gue tempat berdiri, dan bumi akan gue gerakin. Itu adalah kekuatan dari leverage, ya. Pengungkit. Ini gue kasih kalian secercah gambarannya. Leverage paling tinggi ya, di era sekarang itu apa? Leverage paling tinggi adalah produk tanpa biaya tambahan jika dijual berkali-kali. Kalian mungkin bingung, apa itu produk tanpa biaya tambahan kalau dijual berkali-kali? Contohnya adalah Netflix. Filmnya cuma diproduksi sekali, tapi bisa dinonton 10 juta orang barengan tanpa additional cost, tanpa biaya tambahan. Leverage ini yang bisa bikin lu super kaya, yang bisa bikin uang di saat lu lagi tidur. Software yang tetap laku ya di saat lu lagi tidur. Pekerjaan di mana lu tuker, lu punya waktu untuk uang, itu tidak ada leverage-nya sama sekali. Leverage itu bikin orang tuh justru kerja sama lu ya. Leverage itu bikin lu punya karyawan. Dari hasil produk ya, solusi yang lu jual tanpa ada biaya tambahan per marginal cost of produknya. Keuntungan dari situ lu pakai untuk bayar waktunya orang. Itu adalah leverage. Orang kerja untuk lu. Itu leverage. Ini gue kasih gambaran ya, bisnis yang punya leverage, solusi yang punya leverage. Oke, masalah orang apa? Masalah orang adalah misalnya contohnya dia nggak bisa ngiklan. Lu bikin advertising agency. Ya, itu menyelesaikan masalah. Solusi kan yang lu jual. Ke 10 klien gitu. Satu klien 10 juta selama 100 juta. Congrats ke diri lu sendiri. Lu baru dapat pekerjaan yang sangat mahal aja. Itu bukan leverage. Tidak ada leverage di sana karena lu mesti bekerja. 10 klien kerjanya makin banyak, waktunya mungkin lu udah gak bisa tidur lagi by the time lu punya 10 klien. Ya. Lu baru kehilangan leverage di hidup lu. Sedangkan kalau lu bikin software, gimana caranya nembak Facebook Ads ya, langsung targeted the pixelnya. Ini mungkin kalau anak-anak advertising pasti tahu. Itu dia bisa langsung AI, A/B testing ya. Headline-nya apa, kopinya apa, kreatifnya apa. Semuanya pakai AI itu. Terus dia hitung ROAS-nya ini berapa yang paling efisien. Itu lu bisa jual 10 juta per bulan yang sama ke 100.000 orang sambil lu tidur. Itu leverage, itu lu bisa jadi luar biasa kaya. Paham gak? Kalau lu cuma tuker waktu lu untuk uang, agency, 10 juta per bulan, 10 orang lu kerjain sendiri. Itu lu 100 juta. Itu kaya menurut sebagian banyak orang, tapi bukan kaya yang gua maksud di sini. Tapi kalau lu bisa bikin 10 juta per bulan, itu dikali misalnya gak usah 100.000. 1.000 orang, lu bikin uang per bulan udah berapa? Dengan software AI lu itu. Itu gambaran dari leverage. Itu kenapa Bill Gates bisa luar biasa kaya. Karena semua perusahaan yang gua tahu di gedung ini dari atas sampai bawah, itu pasti ada install Microsoft di sini. Pasti ada pakai Excel. Pasti ada pakai presentation. Delegasi itu juga adalah format dari leverage. Mau lu ngerasa lu yang paling jago di dunia ya. Gue juga dulu pernah ada di tahap yang gue pengen ngedit video sendiri gitu. Mau lu sejago-jago di dunia, percayalah ada orang lebih jago dari lu. Delegasi, ya, format dari leverage. Ketika lu udah lihat sebuah
problem di masyarakat. Kayak tadi, orang nggak bisa potong ngedit ini dengan cepat ya. Lu bikin solusinya, lu coding gitu, lu buat solusinya. Lalu lu balut solusinya dengan leverage tadi. Produk yang tidak ada biaya tambahan per 1 unit dari cost-nya. Itu lu akan jadi luar biasa kaya dan uang itu akan dilemparin ke lu. Nah sampai tahap ini aja sebenarnya lu udah bisa mendapatkan 100 miliar. Tapi kan video ini gue mau bahas rahasia beneran tentang uang ya. Jadi yang gue mau kasih ini nggak cuman di depan, tapi ini yang pengetahuan gue pribadi tentang uang. Ketika lu udah punya bisnis, gue sebutnya ya, usaha ini tadi, ada problem di masyarakat beneran, lu berikan solusinya ke mereka, lu balut dengan semua leverage yang gue sebut tadi. Dengan pengukit tadi, saatnya masuk ke part 3. Jadi kaya raya mampus luar biasa kaya. Lu bakal mikir, mungkin gue ngomong, oke, abis bikin duit dari bisnis lu investasi gitu. Enggak. Gue gak bahas tentang itu. Itu semua orang juga tahu. Tapi ini gue akan kasih rahasia kenapa Pak Prayogo Pangestu bisa jadi orang paling kaya nomor 1 di Indonesia. Kenapa gue bilang tadi, keluarga Jarum, Hartono family itu bisa jadi kaya sekali di Indonesia. Ini adalah tahap paling akhir dari sistem kapitalisme ini. Kalau mesin lu udah jalan, gue sebutnya mesin aja deh. Mesin lu udah jalan, yang tadi gue bilang, kuncian tadi ada leverage-nya, semua udah jalan, udah ada karyawannya, udah ada sistemnya, udah ada manajemennya. Ketika mesin lu udah jalan, bikin orang lain tertarik untuk punya bagian kecil dari mesin lu. Itu rahasianya. Hal paling berharga yang lu punya dalam bisnis lu, itu adalah equity atau saham, kepemilikan lu di dalam bisnis lu sendiri. Ini yang bikin orang tuh bisa jadi super konglomerat. Mereka memanfaatkan market yang paling efisien, yaitu pasar modal. Gimana caranya mendapatkan uang publik untuk monopoli pasarnya lagi? Ya, ini yang Warren Buffett lakukan. Awalnya dia bikin tadi yang gue sebut tadi. Ya. Ketika dia punya asuransi, menyelesaikan masalah orang, kalau orang ketabrak mobilnya dia cover, ya kan? Itu masalah, terus dihitung pakai aktuaria untuk mendapatkan floatnya. Itu adalah masalah yang diselesaikan dengan solusinya dia berupa Geico, dapat uang. Dia buat ini dalam format Berkshire Hathaway. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bikin orang lain tertarik dengan kepemilikan Berkshire Hathaway. Jadi uang ditaruh ke dia, uang dari asuransi masuk ke dia, uang publik masuk ke dia bebas berinvestasi. Dia bebas untuk mendapatkan return on invested capital, ROIC. Bikin orang lain pengen berpartisipasi dapat bagian kecil dari equity lo. Ini hal yang powerful sekali. Kenapa? Contohnya seperti ini. Gue punya perusahaan nih, saya gue punya bank ya. Gue punya bank yang sudah IPO. Gue janjiin nih ya, 3 bulan lagi gue akan ada program seperti ini. Gue akan develop misalnya aplikasi wealth management seperti ini. Gue ngomong tuh di shareholders meeting, gue taruh di presentasinya, earnings call gue kasih tahu juga target gue mau seperti apa. Apa yang terjadi dengan publik? Kalau publik percaya dengan gue sebagai manajemen, dia akan kasih uangnya kan. Ketika dia kasih uangnya itu baru gue pakai untuk bikin produknya beneran. Ngerti gak lo? Ini gila banget gitu. Jadi lu bisa janjiin sesuatu, lu dapat uang dulu baru lu bikin. Terus ini cycle ulang terus. Ketika lu tepatin janjiin lu bisa janjiin sesuatu yang lebih besar lagi. Karena dunia ini semua itu panggung sandiwara, dan gue kasih tau, it's all a Ponzi scheme. Semua di market finansial itu adalah Ponzi scheme. Orang janjiin dulu dapat uangnya baru dia buat. Orang janjiin dulu dapat uang baru dia buat. Tapi bedanya dengan skema Ponzi yang scam adalah, kalau yang scam itu meledak karena uangnya dibawa lari. Kalau ini uangnya nggak dibawa lari, tapi skemanya itu sama. Lu janjiin orang dulu. Itu kan perusahaan TBK seperti itu. Oke, gue ada tanah sebesar ini, saya akan bangun loh. Belum saya bangun, tapi orang udah berbondong-bondong untuk beli sahamnya. Paham gak kalian? Ini salah satu yang disebut naga juga nih. Usahanya seperti itu. Dia janjiin, oke, saya punya tanah sebesar ini nih, ya. Saya akan develop sekian. Kalian hitung ya, per meternya itu rumah itu bisa misalnya 15 juta sampai 20 juta per meter. Tanah land bank saya sebesar ini. Saya akan develop. Kamu percaya gak saya akan develop? Oke, saya percaya karena kamu naga. Saya kasih uangnya. Akhirnya apa? Jadi ke develop beneran. Itu stage akhir dari kapitalisme. Lu manfaatkan uang dari publik. Karena setiap kali lu beli saham, yang menang tuh siapa? Yang punya sahamnya. Ya. Ini kenapa orang miskin tuh sebenarnya kalau nggak punya mindset yang sulit kaya. Ketika lu belanja ke supermarket, yang punya supermarket tuh orang kaya. Ketika lu dapat gaji, ya lu dapat gaji nih. Lu oke, saya mau berinvestasi. Lu mau berinvestasi, lu investasi ke siapa? Orang kaya lagi, dia lagi yang lu sumbang. Lu sumbang semua uang lu, semua energi lu ke dia. Karena lu tidak mengerti framework yang gua ajarin di sini. Ini spiral kekayaan yang menuju tak terbatas kayak tadi. Gua punya lahan, gua mau develop begini, minta uangnya dulu. Ini yang dilakukan sampai level tertinggi, Nvidia. Oke, gue mau buat chip Blackwell, sahamnya duret. Oke, dia
punya duit untuk research and development, akhirnya jadi beneran chip Blackwell-nya. Kenapa Jensen Huang bisa sekaya itu? Karena dia punya bagian ya dari semua Nvidia. Dia punya equity. Equity is the most important thing yang lo harus punya. Dia master dari semua yang gue bahas di sini. Ibarat kalau dulu ada gold rush, orang nyari emas, dia itu yang jual shovelnya. Semua orang berbondong-bondong ke AI. Oke, problemnya apa? AI itu membutuhkan chip yang sangat luar biasa baik. Dia create solusinya, keluarin Blackwell, jeder. Microsoft beli banyak. Gitu. Dia dapat uang. Lalu dia janji lagi mau bikin apa ke depannya. Dia dapat uang, ntar jadi kenyataan beneran. Ya. Itu siklus spiral menuju orang paling kaya di dunia. Makin besar perceived value lu. Jensen Huang itu value-nya besar sekali. Perceived value masyarakatnya makin besar uang akan dilempar ke lu. Pahami benar yang gue bilang di video ini. Kalau kalian nggak paham bagian-bagian yang gue ngerti, coba ulangi lagi. Sampai 10 kali aja lu ulangi video ini. Lu resapin betul-betul. Dan gue janji, lu akan bisa dapetin uang lebih banyak dari yang lu pernah bayangin di hidup lu. Kalau lu benar-benar ngerti yang gue ngomong. Karena gue yakin yang ngerti ini cuma 0,0001 sebenarnya. Yang benar-benar, dia ada momen kliknya gitu ketika nonton ini. Lu bisa capai semua mimpi lu untuk lunasin KPR orang tua lu. Bahkan beliin mereka penthouse, beli supercar. Beli 10 supercar. Turun ke garasi sampai yang panasin tuh udah supir gitu. Udah kayak gue di bawah tuh. Yang panasin supir, gue gak pernah pakai mobilnya bahkan. Lu akan dapet uang lebih banyak dari yang lu bahkan bisa hamburkan. Tapi gue kasih tahu ya, kan gue tadi bilang ada 2 pilihan kan. Lu makan pilnya nih ada 2 pilihan. Lu mau jalan yang tadi, yang lu mau nuker waktu lu dengan uang tapi lebih aman secara masyarakat, atau lu mau ikutin yang masalah gue, cari problem, balut solusi dengan leverage, lalu main di capital market. Tapi gue kasih tau sini, ya. Di ujung jalan yang indah ini yang kalian bayangin, itu semua tidak seperti yang kalian bayangkan di ujung sana. Tidak sesenang itu di ujung sana. Tapi itu untuk hari lain kita bahasnya. Semoga bermanfaat.